Oke, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar bangun datar. Bangun datar apa nih? Jajar genjang ya. Jika DC 3 cm, di sini aku cantumin DC-nya 3 cm. BC 4. DAB-nya, sudut DAB-nya adalah 45 derajat. Oke. Jika dan juga DCB-nya 60. DCB, DCB berarti tengah-tengah C, berarti 60. Nah, kayak gini. Wih, ini berarti bukan jajar genjang ya. Bangun sebarang ini. Kalau jajar genjang itu biasanya sama, ini sama ini. Oke. Ya, jajar genjang kayak gini. Ini sudutnya sama dengan ini, yang ini sudutnya sama dengan ini. Nah, gitu. Ya. Segi 4 sebarang nih. Ya. Maka ADC adalah yang ditanya adalah ADC. Oke, ADC. Sebelum cari ADC, kita harus cari dulu ADE. Oke, ADE. Ya, aku gambarin di sini ya. Nah, ini A, ada E, ada D. Di sini 45. Nah, di sini kan siku-siku. Siku-siku itu berarti Pak 90 di sini ya. Berarti ADE-nya, D-nya di sini berarti jumlah sudut dalam segitiga itu 180 dikurang 45 kurang 90 itu hasilnya adalah 45. Oke. 45, oke. Karena untuk nyari ADC itu harus tarik ADC itu yang mana sih? ADC itu yang ini. ADC. Berarti harus tahu yang ini sama yang ini ya. Nah, yang ini baru kita cari di sini. Yang ini ya. Kemudian kalau yang ininya berapa ini? Ini tegak lurus ya, sama dengan ini siku-siku, berarti 90. Ya, ini berarti 90 derajat. Sorry ya, aku tulis ini. Jadi kita tempatnya sini 45 ya. Berarti totalin 90 tambah 45 itu hasilnya adalah 135. C ya. Oke. Oke, untuk soal selanjutnya. Ini masih gambar yang gambar segi 4 sebarang ya, bukan jajar genjang. Oke, kita bumbuin dulu angkanya. DC 3 cm. BC 4 cm. DAB-nya adalah 45 derajat. DCB-nya itu 60 derajat. Maka panjang AE adalah detailnya adalah panjang AE ya. Panjang AE. AE di sini ya, mencari yang ditanya ya. AE di sini kalau misalnya segitiganya seperti ini. Nah, ini 45 derajat kan kalau di soal kan. Nah, biasanya ini siku-siku ya. 90 derajat ini. Berarti di sini juga sama 45 derajat. Nah, biasanya ya kalau yang 45 itu ukurannya sama. Nah, di sini 8 cm, ini 8 cm. Tengahnya berapa? 8 akar 2. Nah, gitu ya. Prinsip segitiga siku-siku ya, yang sama kaki gini ya. Yang tengahnya siku-siku. Segitiga siku-siku sama kaki 45 derajat. Kalau di sini 7, di sini 7, di sini 7 akar 2. Oke, diingat ya. Ya, berarti di sini exactly kesimpulannya itu adalah AE. AE ini sama aja kayak DE. Lalu DE sama aja sama kayak CF. Oke? Maka kita akan permudahnya karena yang lebih mudahnya kita akan mencari panjang apa? Yang kita fokus ke bagian sini. Ya, segitiga yang ini. BFC. Oke, BFC. Saya gambar di sini ya. BFC. Oke, karena di sini 60, kan di sini kan 60 nih. Berarti di dalam ini berapa ini? Coba. Berapa nih kalau 60? Ini siku-siku ya. Oke. Aku hapus sebentar ya. Yang ini nih siku-siku. Ini siku-siku. 90 derajat, oke? Berarti kalau di sini 60, berarti di sini berapa? Yang dalam sini, BCF-nya ini. Berarti 90 kurang 60.
Asalnya 30 derajat. Oke. Berarti di sini 30 derajat kita cantumin. Oke. Kemudian di dalamnya ini 4 ya, sisi miringnya ini 4, oke. Nah, BF-nya nggak tahu. Ya, BF-nya nggak tahu, CF-nya nggak tahu. Ini di sini kita mau cari CF ya, karena CF ini, yang CF ini sama aja kayak DE sama kayak AE ya. Nah, gitu. Jadi cukup cari CF, nanti ketemu AE-nya berapa. Oke, caranya kalau dalam prinsip segitiga siku-siku yang sudutnya itu hapus. Ini 30 ya. Ini berarti siku-siku ya. Nah, 90 ya. Perhatiin. Kemudian di sini 60 derajat. Oke. Di antara 60 sama 30 itu nilai perbandingannya adalah 2. Oke. Kalau tadi 45 sama 45 itu di sini 1 ya. Kalau dalam perbandingan sisi segitiga siku-siku yang kaki-kakinya 45, ini artinya 1, ini 1, ini akar 2. Oleh karena itu kalau di sini 7 cm, di sini 7 cm, berarti sini 7 akar 2 cm. Nah, kalau yang ini gimana ini? Kalau yang ini berarti ini 2 ya, perlu diingat ya. Kalau di antara 60 sama 30 itu 2. Di antara 60 sama siku-siku 90 itu nilai 1. Di antara siku-siku sama 30 itu adalah akar 2. Oke. Di sini yang dikasih tahu adalah 4 cm ya. Di sini aku pisahin, aku kasih jarak. Nah, bisa ke bawah supaya kalian bisa lihat terpisah, gabung kayak gitu. Oke, di sini 4. Ya, soalnya 4 cm. Oke. Ini 2 nih, ya. Nah, 2 ini supaya jadi 1 itu dibagi 2. Berarti 4 ini kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena nilai perbandingannya dari 2 ke 1 itu 2 bagi 2 1. 4 dibagi 2 berapa jadinya? 2 cm. Ini 2 cm berarti. Ya. Kalau di sini 1, di sini berapa tadi? Di antara siku-siku sama 1, ini akar 2. Berarti karena 2 cm, berarti di sini jadinya bakal jadi 2 akar 2 cm. Oke. Oh, sorry, aku salahan. Ini akar 3 ya, bener ya, bukan akar 2. Ini akar 3. Nice. Ini akar 3. Berarti ini adalah akar 3. Warnanya. Akar 3 cm. Oke, CF-nya akar 3 cm. Berarti kita dapat 2 akar 3. Oke, next. Masih segi 4 sebarang ya. DC-nya 3, kita cantumin. BC-nya 4. DAB-nya 45 derajat. Terus kurang. Lalu DCB-nya itu 60 derajat sini. Oke. Yang ditanya adalah luas ABCD. Luas ABCD. Oke. Luas ABCD. Kita harus tengok dulu ini bangun apa aja sih ABCD ini. Saya akan coba gambar pakai warna merah ya. ABCD ini terdiri atas pertama ini adalah ADE. Kalau kalian tengok ini ADE ini adalah segitiga. Ya, segitiga siku-siku. Aku gambarin di sini ya. ADE. Oke. ADE. Oke. ADE. Kemudian apa lagi? Habis itu ada ini trapesium. Oke. Ini dibentuk trapesium. Yang ku hijauin DEBC. Gambar di sini ya. Nah, DEBC. Oke. Kita kasih terangan ya. Di sini tadi yang bagian sininya 45 derajat ya. Di sini dikasih taunya 4 di sini ya. Berarti kalau di sini 4, jangan di sini juga 4. Salah ya. Bukan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada ukuran lain. Di sini 4. Berarti di sini 4. Di sini 3. Di sini 3. Oke. 4, di sini 3. Kemudian di sini yang berapa? Yang DE-nya ya, trapesium ini tingginya DE-nya nih, tinggi trapesiumnya itu berapa? Tadi kita cari di soal CF. Ini kebetulan soalnya sama ya.
sama CF-nya itu adalah berapa? 2 akar 3. Oke, 2 akar 3. Berarti kita cantumin di sini tingginya berarti 2 akar 3. Nah, sorry, jangan tulis kayak gitu. Ini aku geserin ke bawah sedikit. Nah, berarti ini 2 akar 3. Berarti karena DE-nya 2 akar 3, berarti di sini juga 2 akar 3. Karena 45 ya, tadi sesuai aku bilang ya, 45 itu berarti 1 ya. Kalau di sini 7 berarti di sini 7, di sini 7 akar 2. Berarti kita bisa langsung ungkapin angkanya yang di bawah. Habis ini jadi 2 akar 3 ya. Karena kan di sini kan tadi kan 1 akar 2 ya. Berarti untuk nyari miringnya ini berarti ini dikali akar 2. 2 akar 3 kali akar 2. 2 akar 6. Tapi kita harus cari luas, cuma disuruh cari luas ya. Luas segitiga atau apa rumusnya? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 2 akar 3. Tingginya 2 akar 3 dibagi 2. Oke. 2 sama 2 coret habis, berarti tinggal 2. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Berarti artinya 2 akar 3 6. Oke. 6. Kemudian yang ini. Oke. Ini tadi kita dapatnya berapa nih coba? Di sini. Kita mau cari yang EB ya. EB-nya belum ada di sini karena rumus trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar atau atas tambah bawah dikali tinggi bagi 2. Oke. Atasnya ini, boleh ini, atas bawah tuh terserah ya. Masalahnya di sini belum ada EB-nya. Oke, kita coba pakai hitungan tadi yang soal tadi. EB di sini. Oke. Sorry. EB-nya itu untuk cari EB kita harus kurangi CD, DC-nya kurangi sama BF. Oke, DC kurang BF. Oke. Berarti harus cari BF dulu. Kita pakai yang tadi. BF-nya berapa nih BF-nya? 2 cm. Oke. Ya, BF-nya tadi di sini 2. Berarti di sini 2. Berarti di sini sampai sini 2. Berarti caranya 3 dikurang 2. Berapa 3 dikurang 2? 1. Oke, 3 kurang 2 berarti 1. Oke. Berarti di sini kita isi ini 1. Oke. Lagi tadi ini 2 ya. Berarti ininya 1. Ya, langsung kita masukin atasnya 3, bawahnya 1 dikali tingginya 2 akar 3 per 2. 2 sama 2 bisa dicoret, 3 tambah 1 4, 4 kali akar 3, 4 akar 3. Jadi luas totalnya adalah 6 ditambah 4 akar 3 ya. 6 ditambah 4 akar 3 atau 4 akar 3 tambah 6D ya. Oke, next. X plus 1 per X ditambah Y sama dengan 1. X-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Itu bukan 0. Lalu di sini ada kalimat pernyataan lagi, pernyataan matematika X dikurangi Y sama dengan 2. Jika penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah PQ, artinya X itu akan jadi PQ, X itu adalah P, Y itu adalah Q, maka nilai dari P kuadrat kurang Q adalah oke. Jadi kita tulis ulang dulu yang di sini ya. Berarti ini X plus 1 per X ditambah Y sama dengan 1. Nah di sini kan per X-nya, kita hilangin per X-nya dengan cara semuanya kita kalikan X. Kalinya gue pakai titik ya. Nah, lalu ini X sama X ini ibarat dicoret habis ya. Tinggal yang atas ini X plus 1. Lalu ditambah dengan X kali Y, XY. Sama dengan X kali 1, X. Oke. Jadi gimana ini? Jadinya kita X, kita cari di sini X yang kanan pindah ke kiri jadi min X. Lalu yang plus 1 ini akan kita pindah ke kanan jadi minus 1. Lalu plus XY. X kurang X habis ya. Jadi tinggal XY sama dengan minus 1.
XY sama dengan minus 1. Atau X sama dengan min 1 per Y. Kemudian kita masukin yang X min 2 sama dengan Y. X min Y sama dengan min 2. X ganti min 1 per Y dikurang Y sama dengan 2. Oh, karena di sini per Y, maka kita hilangin per Y ini dengan cara seluruhnya kita kaliin Y. Y kali Y per Y habis, tinggal min 1 atasnya ya. Lalu Y kali Y kuadrat ya, min Y kuadrat karena ini min. Lalu 2 kali Y 2Y ya. Jadi sekarang karena ini minus semua, jadi kita pindahkan ke kanan aja ya supaya gak minus. Min Y kuadrat pindah sebelah jadi Y kuadrat. Lalu ini 2Y tetap di stay di sini, 2Y nggak min di sini, maka di sini tetap plus. Min 1 pindah sebelah jadi plus 1. Oke. Ini jadi 0. Nah, ini dalam bentuk namanya apa nih? Persamaan kuadrat. Yang artinya harus kita faktorin. Nih, kita faktorin. Jadi Y kuadrat plus 2Y plus 1. Ini kalau difaktorin jadi Y plus 1. Y plus 1. Sama Y plus 1, Y plus 1. Ya, berartinya kita ambil 1, jadi Y plus 1 sama dengan 0, Y bisa 1 ya. Lalu Y sama dengan minus 1. Ya. Y sama dengan minus 1. Jadi dapat Y-nya min 1, kita cari X-nya tinggal ambil pakai yang ini. Jadi X sama dengan min 1 per Y-nya adalah min 1. Min 1 bagi min 1 adalah 1. Oke, tadi dia bilang nih penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah PQ. Ya, berarti X-nya adalah P, Y-nya adalah Q. Berarti ini P-nya. Ini Q-nya. Kita masukin P kuadrat kurang Q. P kuadratnya adalah 1 kuadrat dikurang Q-nya minus 1. 1 kuadrat 1, min sama min jadi plus 1. 1 plus 1 hasilnya adalah 2. Oke. Jawabannya adalah 2C. Oke, kita lanjut. Sebuah bank menerapkan prinsip bunga majemuk. Jika prima menabung sebanyak A, setelah 5 tahun memperoleh 32 juta. Namun memperoleh 8 juta jika menabung sebanyak B. Oke. Berapa yang akan prima peroleh dalam 4 tahun jika menabung sebanyak A plus B? Artinya kita harus cari A dan B-nya. Oke. Bunga majemuk itu rumusnya adalah MN sama dengan MO kali 1 plus B pangkat N. Oke. MN ini adalah tabungan akhir, oke, atau modal akhir. Ini tabungan awal atau modal awal. Kemudian ini B ini adalah bunganya, oke, interest atau I ya biasanya rumus. N ini adalah berapa banyak periode atau berapa banyak tahunnya. Oke. Berapa banyak tahunnya. Nah, sekarang kita masukin dulu. Oke, MN-nya di sini. MN-nya adalah modal akhir. Kita masukin satu-satu dari yang tabungan A ya. Di kalimatnya ada jika prima menabung sebanyak A. Oke, menabung sebanyak A. Ya, berarti kita masukin di sini A. Setelah 5 tahun memperoleh 32 juta. Oke, 32 juta. Terus 32 aja ya. Artinya 1 ditambah bunganya di sini nggak ada ya, nggak disebutin, berarti tetap B ya. Lalu N-nya adalah pangkat 5 ya, sesuai dengan keadaan ini. Jika prima menabung sebanyak A setelah 5 tahun memperoleh 32 juta. Berarti ini kita tulis seperti ini berdasarkan rumusnya. Kemudian namun memperoleh 8 juta. Perolehnya berarti ini MN-nya. Jika menabung sebanyak B besar. 1 ditambah bunganya kita gak tahu. Dibilang menabungnya tetap selama 5 tahun ya. Ya masih sambungannya ya. Nah gini. Oke. Nah gimana ini caranya? Kita buat dalam perbandingan ya. Kita buat perperan gitu. Kita ambilin dulu yang pertama. Atau bisa buat langsung kayak gini. Kita buat jadi per. Nah seperti ini. Oke. Gimana nih? Ini bisa dicoret ya.
Coret mana coba? Ini sama ini bisa dicoret. Bagi 8 kebetulan ini sama-sama bisa dibagi 8. Ini bagi 8 1, ini bagi 8 4. Kemudian ini bisa dicoret ya. Karena hubungannya ini kali di sini. Jadi coret. Nah, tinggal jadi 4/1 sama dengan A per B. Oke, A per B. Ya, kita kali silang A kali 1 A, 4 kali B 4B. Nah, artinya A adalah 4B. Oke, A adalah 4B. Nah, gitu. Kemudian pertanyaannya itu adalah berapa banyak yang akan Prima peroleh dalam 4 tahun jika ia menabung sebanyak A plus B. Jika ia menabung sebanyak A plus B, dia akan dapat berapa tabungannya. Oke, balik lagi ke rumus yang awal, kita tetap pakai ini ya. Kita ditanyakan berapa yang diperoleh ya, tabungan akhir setelah 4 tahun. Oke, berarti MN sama dengan MO. MO tuh modal awalnya dia bilang menabung sebanyak A plus B. Kita tulis ini A plus B. Lalu buka kurung 1 plus bunganya kita gak disebutin tetap B. Selama 4 tahun berarti pangkat 4 ya. Nah, kemudian tadi kita kan sudah dapat A sama dengan 4B. Ya, kita masukin A-nya adalah 4B plus B sama dengan 1 plus B pangkat 4. Tambah 4B plus B itu adalah 5B. Oke, 5B. Buka kurung 1 plus B pangkat 4. Oke. Nah. Oke. Tapi di sini yang ditanya itu adalah benar ya 5B. Jadi tabungannya adalah 5B. Tapi di sini pilihan gandanya A semua ya. Ya, berarti artinya kita balik. Yang ini kita ganti. Jadi ini kan kalau A sama 4B ini ngasilin A kan. Ngasilin A itu kita masukin 4B. Ya, untuk mendapatkan 4B. Tapi di sini pilihan gandanya untuk mendapatkan si A. Jadi kita balik. 4B sama dengan A. Jadi B sama dengan A per 4. Oke, jadi ini ini kita hapus dulu yang awalnya. Jadi sama dengan A-nya tetap, B-nya masukin A per 4. Oke, dalam kurung 1 plus B angka 4. A di sini enggak ada angka, berarti 1 ya. 1. Nah, A per 4 ini artinya A per 4 di sini itu artinya 1/4 A. Kita ganti 1/4 A. 1 ditambah 1/4 itu adalah 1/4 A. Oke. 1/4 A. Oke. Lalu ini tetap 1 plus B angka 4. Oke, bunganya gitu ya. Oke, di sini problemnya B-nya belum ada ya, B kecilnya ya. B kecilnya belum ada. Jadi di sini kita bakal pakai yang kalimat ini. Jika Prima menabung sebanyak A setelah 5 tahun memperoleh 32 juta, ya. Yang tadi yang ini. Kita tulis ulang ya. Yang 32 sama dengan A. Di sini 32 sama dengan A dalam kurung 1 plus B pangkat 5. Oke, kita mau hasilin B kecil ini supaya nanti pas masukin di sini ya. Jadi mana ini A ini pindah sebelah jadi per ya, jadi 32 per A sama dengan 1 plus B pangkat 5. Kita balik 1 plus B pangkat 5 sama dengan 32 per A. Jadi 1 plus B sama dengan 32 per A. Pangkat 5 ini pindah sebelah jadi akar pangkat 5. Jadi 1 plus B sama dengan semuanya ini akar ke pangkat 5. 32 diakari pangkat 5. Akar pangkat 5 gini 32. Nah,
Maksudnya itu angka berapa yang dipangkat ke 5 hasilnya 32. 2 ya. 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 2. Per yang A ini gak bisa diakar ke pangkat 5, maka tetap. Nah, seperti ini. Ya. Itu. 1 plus B. Nah, di sini kita bisa masukin ini. Kebetulan di sini kondisinya sama ya, 1 plus B ya. 1 plus B ini ya. Nah, ya. Jadi kita masukin di sini. Ini 1/4 ini jadi campuran nih, pecahan campuran ya. Caranya jadi pecahan biasa karena kan ini pecahan campuran. Ada angka di tengah. Caranya adalah 1 dikali 4 itu 4, 4 tambah 1 5. Jadi 5/4A. Dalam kurung 1 plus B nya ganti ini 2 per. Nah, pangkat 4 ya. Mau gak nih? Aku geserin dikit ya. Nah, di sini. Oke. Jadi lanjutannya ini sih sama dengan 5/4A. 2-nya kita pangkati 4. 2-nya kita pangkati 4 itu hasilnya berapa? 16 ya. Per akar pangkat 5 dari A. Oke. Akar pangkat 5 dari A itu artinya adalah A pangkat 1/5. Ya, akar pangkat 1/5. Pangkatnya nih, karena kan dikali sama 4 ini. Ya, perhatiin. 1/5 kita kalikan dengan pangkat 4. Jadi pangkat 4 ini ngalikan sama 2, lalu kalikan sama yang bawahnya juga, ya. Nah, gitu. 4 di pangkat 2, 2 pangkat 4 ini 16. Nah, gitu. Jadi yang ini artinya A pangkat 1/5, pangkat 1/5 kali 4 artinya A pangkat 1/5 kali 4. 1/5 kali 4 itu 4/5 kali ini nih ya. Jadi 4/5. 4 pangkat A pangkat 4/5. Sorry, ribet ngomongnya. Oke. Nah, artinya bisa kita coret ya. Ini coret, ini jadi 4 ya. Hasilnya nanti bakal jadi A5 kali 4 itu bakal jadi 20. 20. Lalu A di sini gak ada pangkat kan? Kalau ada pangkat, gak ada pangkat itu artinya pangkat 1 sama yang bawah ya. Ini kan dibagi, ke bawah ini artinya bagi. Kalau bagi itu dalam hitungan perpangkatan eksponen itu artinya dikurang ya, artinya A pangkat 1 dikurang 4/5. 1 ini ngikuti yang per bawah ini kali ke 5. 1 kali 5 atau 5 per 5 juga. Karena kan kalau kita balikin 5 bagi 5 1 dikurang 4/5. Hasilnya 20 A pangkat 1/5 ya. Ada jawabannya? Ada B. Oke, next lanjut. Berikut adalah Pulau Hati yang digambar dalam peta yang berukuran 1 cm kali 1 cm. Artinya tiap kotak-kotak kecil di sini itu ukurannya 1 cm, 1 cm ya persegi ya. Gitu. Jadi kalau ngitungnya di sini 1 cm, 2 cm, 3 cm gitu ya. Yang dengan skala 1/2 juta. Jika pada pulau tersebut terdapat kota A dan B yang terletak pada bibir pantai. Oke. Bibir pantai artinya di pinggiran pantainya. Maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita list dulu. Skalanya adalah 1/2 juta. Jarak kota A ke kota B kita tengok di sini ada berapa sih? Dari sini ke sini ada berapa kotak? 5 kotak ya. 1 2 3 4 5. 5 kotak. Ya, berarti jarak pada peta. Aku bisa nggak JP. 5 kotak artinya 5 cm. Jarak sebenarnya. Biasanya ditanya jarak sebenarnya ya. Ini kebetulan km semua ini satunya. Ya, km kilometer itu artinya jarak sebenarnya. Maka kita harus cari hitung jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya rumusnya adalah JP dikali dibagi skala. Oke. JP jarak petanya 5 cm dibagi skalanya 1/2 juta.
Nah ini nggak mungkin dicoret kayak gini ya, nggak boleh karena bukan kali, ini bukan kali. Kalau kali bisa dicoret, oke. Kalau yang kali itu rumusnya untuk nyari jarak peta, jarak sebenarnya dikali skala. Nah, jarak sebenarnya biasanya dalam bentuk kilometer, kalian harus ubah jadi sentimeter atau jadi meter yang banyak nolnya, lalu dicari dikali dengan skalanya. Skalanya kan pasti bawahnya banyak nol kan. Nah gitu. Atau satu lagi rumus skala itu adalah JP per JS. For example, misal 5 cm, di sini misalnya 4000 meter jadi senti, jadi ini jadi cm, sudah jadi coret-coret 5 bagi 5 1, ini bagi 5 jadi 800. Artinya skala 1:800 ya. Nah, ini jadi 5 cm dikali ya, bagi jadi kali ya kalau dalam hitungan pecahannya, dibalik 2 juta per 1. 5 kali 2 10, lalu nolnya ada 6 di sini. Kalau dibagi 1 itu tetap ya, jadi abainin aja nih, nggak perlu yang bawahnya nih. Jadi berapa nolnya? 6. Tuh, wah, 6 cm. Kita mau jadi kilometer nih, ya. km ke cm. Itu naik ya, naik 6 tangga. Artinya dibagi sejuta. Nolnya 6 ya, sejuta. Atau nolnya dikurangi 6. Atau nolnya dibuang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya 10. Salah gak sih aku? Oh sorry, cm ke km itu naik 5 tangga dibagi 100.000 ya. Kelebihan 100.000. Nah gitu, artinya ini tadi 10 juta nih ya, dibagi 100.000 atau buang nolnya 5 tuh jadi hasilnya 100 km. Jadi jarak kota AB itu sama ya, nggak kurang nggak lebih, pas 100 km B. Oke, kita lanjut. Ada 3 soal tentang barisan aritmatika. X min 2 ya, kalau dalam aritmatika tuh ada A ada B. A itu suku pertama, B itu artinya bedanya tuh maksudnya 1, 5, 9, 1 ke 5 itu tambah 4, 5 ke 9 tambah 4. Nah bedanya gitu ya. Kalau dalam aritmatika itu bedanya tuh sama ya. Kalau tambah 4 tambah 4 tambah 4 semuanya. Kalau dia kurang 6 kurang 6 kurang 6 seterusnya semuanya. Di sini berarti A-nya angka pertamanya adalah ini ya, dalam bentuk aljabar X min 2. Lalu B bedanya kita ambil ini aja, 1 ke 5. 1 ke 5 itu beda berapa? Beda 5 ya. Ini beda 5. Nah gitu. Di sini tanya nilai X yang memenuhi adalah sebenarnya kalau mau cara cepatnya itu ada rumus. Kalau diketahui suku 1, suku kedua, suku ketiga itu adalah 2U2 sama dengan U1 plus U3 ya. 2U2 itu hasilnya pasti U1 tambah U3. Masukin 2 kali U2. Suku keduanya berapa? Suku keduanya adalah 1 sama dengan U1. U1 nya X min 2 ditambah U3 nya adalah 5. Hasilnya tinggal 2 kali 1 2. Ini jadi min 2 tambah 5 plus 3 ya. Dibalik X plus 3 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 plus 3 pindah sebelah jadi kurang 3. Jadi X sama dengan minus 1. Dapat X nya adalah min 1. Kita tulis X nya sama dengan min 1. Kemudian soal yang kedua, jumlah suku kedua sampai suku ke-9 adalah suku kedua sampai suku ke-9. Berarti U2 itu kita tambahin sampai U9. Berapa itu? Di sini berarti yang nggak masuk itu, nggak dimasukin tuh ada U1 ya, U awal itu nggak dimasukin ya. Jadi kita bisa pakai rumus SN karena U9 itu berarti S9 sampai ke 9 ya, jumlah 9 suku pertama dikurang dengan jangan lupa U1 nya, karena kan di sini nggak dimasukin U1 kan. Rumus SN itu apa? Rumus UN itu adalah suku UN ya, suku keberapa? A ditambah N kurang 1 kurang B. Kalau SN itu N per 2
2A plus N kurang 1 kali B. Oke, kita masukin S9, berarti 9 per 2 ya, N-nya 9 per 2 sama dengan 2A. A-nya berapa tadi? A-nya tadi kita dapat X-nya min 1 ya. Berarti untuk A-nya tuh, karena A-nya kan angka pertamanya X min 2, X-nya masukin, X-nya min 1 dikurang 2 artinya min 3. Berarti ini 2 kali A, 2 kali min 3, langsung aja ya, 2 kali min 3 min 6 ditambah N kurang 1, N-nya 9 nih, 9 kurang 1 8 dikali B, bedanya berapa? Beda berapa ini bedanya? 1 ke 5, ini beda 4 ya. Ya, ini semuanya sama ya soalnya, tiga-tiga nih. Berarti B-nya 1 kurang 5 atau 5 kurang 1 4 ya. Nah, dikurang U1. U1-nya adalah angka pertamanya tadi adalah min 3. Jadi 9 per 2, 9-nya nggak bisa bagi 2 ya, nggak bisa langsung 9 bagi 2. Jangan jadi koma. Ini min 6 ditambah 8 kali 4 32. 32 min 6 tambah 32. 26 ya. Ini min sama min jadi plus, langsung aja. Bagi coret 26 bagi 2 13. 9 kali 13 kali 9 itu berapa? 7 2 117 ditambah 3 hasilnya 120. Berarti hasilnya 120 ya. 120. Oke, kita lanjut aja. Atau pertanyaan selanjutnya adalah jumlah suku ketiga sampai suku ke-8. Perbandingan. Jadi ke perbandingan jumlah suku ketiga sampai suku ke-8. Artinya suku ketiga ditambahin sampai ke suku ke-8 itu dibandingkan dengan suku ke-16 ya, kita buat perbandingan perperan berarti. Jadi U3 sampai U8 itu kita bandingkan sama suku ke-16 berarti U16. Suku ketiga ini simpel aja ya, karena kan A-nya min 3 nih. Yang kita dapat A-nya min 3. Ya, min 3 1 5. Ya. Artinya suku ketiganya adalah 5 ya. Dari sini ya. 5, lalu beda berapa nih? Bedanya beda 4 ya. 1 ke 5 tambah 4, berarti tambah 4. 5 tambah 4 9. Ya, 9 ini suku keempat. Terus tambah 4 lagi sampai ke angka ke-8 atau suku ke-8. 13, 17, 21, 25 per suku ke-16. U16 pakai rumus ini. Aku tulis ini ya, berarti U16 sama dengan A-nya angka pertama aja ada min 3, N ditambah N kurang 1, N-nya berarti 16 kurang 1 15 dikali B. Bedanya adalah beda berapa? Beda beda 4. Oke. Jadi min 3 plus 15 kali 4 60. Min 3 tambah 60 itu hasilnya adalah 57. Oke, 57. Artinya 57 ini. Oke. Tambahin semuanya atasnya itu jadinya 90 per 57. Bisa dikecilin ya. Bagi 3. 90 bagi 3 30, 57 bagi 3 itu 19. 30 per 19. Tepat ya? Oke, masih dengan soal yang sama ya. Soal keempat, jika semua suku yang berindeks genap dihilangkan, maka jumlah suku ke-9 sampai suku ke-13 artinya adalah suku-suku yang hasilnya itu genap. Ya, dihilangkan. Maksudnya maka jumlah suku ke-9 sampai suku ke-13 dari barisan tersebut adalah suku ke-9 sampai suku ke-13. Kita buat barisan dulu sampai ke-13 ya. Ini tadi urutannya min 3 1 5. Min 3 1 5 9 tambah 4 ya, seterusnya 13 17 21 25. Ini sudah angka keberapa? 28 6 78. Terus tambahin 9, suku ke-9, suku ke-10, suku ke-11,
suku ke-12, suku ke-13. Kita tengok ada gak yang indeksnya genap di sini? Gak ada ya, ganjil semua ini ya. Ini ganjil semua guys. Nah di sini kalau misalnya ada yang genap nih, misal di sini 38. Ini kalian coret, lalu tambah lagi 1. Karena kita coret 1 kan, berarti tambah 1 lagi jadi 47. Nah misal kalau ada yang genap ya. Gitu. Tapi ini nggak ada yang genap. Nah, oke, di sini adalah jumlah suku ke-9 sampai suku 13. Suku ke-9 itu berapa? Ini ya. Suku ke-9 nih. Sampai suku ke-13. Tambahin berarti. 29 tambah 33 tambah 37 tambah 41 tambah 43. Oke, 29 tambah 33 itu 62. Oke, 62 tambah 37 itu 99. 99 tambah 41 itu 99 tambah 41. Bener ya? Gak salah ya? Sebentar. Something wrong? Oh iki 41 tambah 4 ya. 45. Oke, sorry. Ya, kita tambahin ya. Ditanya jumlah suku ke-9 sampai ke-11, suku ke-13. 29 tambah 33 itu 62 ya. 62 tambah 37. 62 tambah 37 99. 99 tambah 41 140. 140 tambah 45 itu 185. A ya. Oke, dapat. Oke, kita lanjut. Bilangan berikut yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Oke, di sini kita identifikasi satu-satu ya. Dibilang tidak habis dibagi 5. Terus ini ya. Tidak habis dibagi 5 itu artinya angka satuannya itu bukan 5, bukan 0. Oke. Tidak habis dibagi 5. Ya, itu artinya satuannya atau angka belakangnya itu bukan 0 dan 5. Oke. Bisa 27. Belakangnya ini bukan 0 atau 5, jadi gak bisa dibagi 5. Kemudian dibilang juga habis dibagi 3. Tidak habis dibagi 5. Tidak habis dibagi 5. Oke. Berarti satuannya bukan 0 dan 5. Lalu habis dibagi 3. Oke, iyo. Lah. Oke. Habis dibagi 3. Itu artinya apa? Habis dibagi 3 artinya jumlah semua angkanya tuh habis dibagi 3. Jumlah semua angka habis dibagi 3. Oke, maksudnya aku coba contoh satu yang A nih ya. Misalnya A itu angkanya berapa itu? 34.560. Kita jumlahin semua angka-angkanya 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 0. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, 12 tambah 6 18. Oke, 18 tambah 0 18. Ya. 18 itu apakah bisa dibagi 5? Tidak habis ya. Oke. Oh bukan, sorry. Maksudnya itu angka belakang itu 0 ya. Angka belakangnya itu habis dibagi 5. Ya, berarti bukan. Oke. Jadi memang kalau dijumlahin hasil 18 habis dibagi 3. Tapi karena belakangnya 0, itu berarti habis dibagi 5. Berarti bukan. Oke. Terus mana lagi? Ini belakangnya 0. Itu habis dibagi 5. Ini belakangnya 5. Ini habis dibagi 5. Berarti A sama D bukan jawabannya ya. Kita coba ambil sampel 1. Yang misal. E-nya ada 5, 4, 7, 8, 3. Kita totalin dong. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 3, 27. 27 bisa dibagi 3. Habis dibagi 3. Hasilnya 9. 27 bagi 3 itu 9. Oke.
9. Nah, kebetulan belakangnya itu adalah 3, bukan 3, artinya tidak habis dibagi 5. Berarti jawabannya adalah E. Oke? Tuh. Next, kita lanjut. Diketahui A, B, C adalah bilangan asli yang memenuhi, kita salin ya. Ini tanda mutlak. Lebih besar dari C. Mutlaknya artinya dia akan ngilangin bilangan bulat yang negatif jadi positif. Jadi for example, misal dikurung di dalam tanda mutlak ini ada angka -5. Artinya nilai mutlak dari -5 itu adalah 5. Gimana kalau angkanya tuh nggak minus, misal 6. Artinya nilai mutlak dari 6 ya adalah 6. Oke? Gitu. Gue pause dulu ya. Kemudian dia bilang jika nilai X yang memenuhi adalah oh my god. Oke, scroll mulu. Jika X yang memenuhi adalah X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 5, ya. X lebih kecil dari 1 atau X lebih, maka nilai terkecil dari A plus B plus C adalah A plus B plus C adalah berapa gitu. Oke, jadi kita harus pisahin dulu nih ya. Ini mutlak ini ya itu AX min 2B lebih kecil dari C. Karena tanda mutlak ini gak diketahui ya, dalamnya tuh hasil ini kan tidak min ya. Tidak min, artinya mutlaknya kita singkirin aja gitu. Ya, kalau yang dalamnya min bukan, ini operasi hitung. Ya, operasi hitungnya gitu. Nah, jadi kayak gini ya kan. Nah, kemudian kita bisa pisahin ya. Ini jadinya kita hasilkan X-nya, maksudnya kita hasilin X-nya. Jadi AX ini min 2B, pindah sebelah jadi plus 2B atau 2B aja. C-nya tetap di kanan, jadi artinya plus C. Oke. Lalu X lebih besar 2B plus C per A. Oke. Nah, di sini kan ada tanda, oh my god, scroll mulu. Ini X lebih kecil dari 1, X lebih besar dari 5. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan, maka ini bisa kita buat seperti ini. Jadi kita buat 2 kemungkinan juga. Jadi X yang pertama itu tetap 2B plus C per A ya, ngambil yang ini sama. Satu kemungkinan yang lagi kita ambil yang lebih kecil. Kita balik tandanya. Lebih kecil dari berapa? 2B min kali ini. Min C per A. Oke. Jadi yang satu tuh sama. Sama persis dengan ini. Yang kedua, tandanya kita balik. Lalu operasi hitungnya kita ganti jadi minus. Nah, gitu ya. 1 plus atau min gitu. Nah, di sini kita masukin. Di sini yang tanda ini lebih besar nih. Ya, ini lebih besar. Oke, kalau lebih besar artinya kita tengok di sini antara 1 sama 5 mana yang lebih gede. 5 ya, karena X lebih besar dari 5 ini ya. Kalau ini X lebih kecil dari 1, jadi ini lebih gede 5. Jadi kita masukin ini 5. Besar 2B plus C per A. Dan ini X-nya kita ganti sama 1, exactly. Nah, gitu ya. Oke. Jadi kita kali silang ya. Kalau kayak gini, kalau sudah bikin kayak gini, kita langsung buat aja sama dengan ya, tandanya kita ganti. Oke. Sama dengan kali silang 5 kali A 5A ya. 5A kemudian sama dengan 2B plus C. Oke. Kalau yang ini 1 kali A 1A atau A aja, 2B min C ya. Gitu. Nah, gimana nih? Kita harus nyari nilai A, B plus sama C, oke, nilai terkecil gitu. Oke. Kita jadi kebetulan ada sama-sama C ya, C polos ya. Ini C polos, ini C polos sama ya. Kita balik aja yang ini, 2B plus C sama dengan 5A. Jadi C sama dengan 5A
2B pindah sebelah jadi min 2B. Yang ini kita balik, atau ini kita pindah aja. Min C pindah kiri jadi C. Tujuannya sama-sama supaya sama-sama C-nya plus di sini di ruas kirinya. Sama dengan 2B, A-nya pindah sebelah jadi min A. Nah, sama nih. C sama dengan 5A min 2B, C sama dengan 2B min A. Lalu kita buat persamaan. Ya, kita samain ini. Kita tulis tempat baru. 5A min 2B sama dengan 2B min A. Kita cari nilai B-nya. Ya, jadi min 2B. Yang di sebelah kanan ini pindah sebelah jadi minus 2B sama dengan min A-nya tetap di kanan, ya. Lalu yang pindah 5A pindah sebelah jadi min 5A. Min 2B, utang 2, jadi min 4B sama dengan utang A, ya utang 1 ini ya. Kalau gak ada angka min 1, min 5, min 6 ya. Jadi B sama dengan min 6A per min 4B. Oh, min 4, sorry, B-nya gak ikut. Min sama min coret. 6 bagi 4 dikecilin, bagi 2 atas bawah. Jadinya 3/2A. Artinya B-nya adalah 3/2A. Oke, B-nya adalah 3/2A. Kemudian kita masukin salah satu dari sini, ya. Dari ini aku ngambil yang ini aja, ya. C sama dengan 5A kurang 2B, atau kalian boleh ambil juga yang ini, ya terserah. Oke. Ambil yang ini aja ya, kayak lebih kecil ya kelihatan ya. Kita tulis di sini. Mana ya, nggak muat takut. Sini, C sama dengan 2B min A. Jadi C sama dengan 2, B-nya kita dapat tadi, B yang ini 3/2A. Dikali 3/2A dikurang A. Coret 2 sama 2. Jadi tinggal 3A kurang A. 3A kurang A, artinya 3A kurang 1A, artinya 2A. Jadi C sama dengan 2A. Ya. C sama dengan 2A. Nah, jadi kita dapat C-nya 2A, B-nya itu sekarang kita masukin ini. A plus B plus C. Gimana kita buat? Di sini. A-nya masukin, A-nya tetap A. B-nya adalah 3/2A. C-nya adalah 2A. Oke. Jadi 1, ini A di sini berarti 1 ya. 1 tambah 2, 3. 3 ditambah 3/2. Artinya 3/2 A. Ya. Jadi kepecahan biasa 3 kali 2 itu 6. 6 tambah 3 9. 9/2 A. Oke, artinya 9/2. Oke. Jawabannya adalah C. Oke. Perhatikan gambar berikut. Wah, ada gambar segitiga nih. AD sama dengan AB. Ya, 6 cm. Kita cantumin di sini ya. 6. Kemudian sudut BDC-nya adalah BDC, BDC bertengah D 15 derajat. Di sini ya. Gak muat. Better terus ke ini ya. Jadi tanya adalah panjang BC-nya berapa? Ya, panjang BC-nya berapa? Gitu. Oke. Di sini siku-siku. Nah, ini kalau kalian tengok, ini kan sama 6 sama 6 kan? Sama kayak prinsip segitiga siku-siku sama kaki. Ya, yang di sininya 45, di sini 45. Kalau di sini 6, di sini 6, berarti sini 6 akar 2, ya. Berarti yang sudut dalam itu adalah 45. Berarti di sini 45, ya. Di sini juga berarti 45 artinya. Ya. Nah, kita disuruh cari BC-nya. BC-nya berapa gitu. Oke. Di sini 45 sama 15. Kalau ditotalin jadi berapa sudut dalam sini? 60 ya. Oke, 60. Aku bisa buat lagi segitiga baru. Berarti ini A, kita ngambil yang A, fokusnya A, C, D, oke. Berarti ini A, C, D. Yang di sini kalau ditotalin tadi 45 tambah 15 itu 60. Ya. Lalu ini siku-siku. Nah, di sini. Di sini 6 cm ya. Nah, kalau di sini berarti berapa di sini? Ini berarti 30
derajat ya. Karena kan siku-siku. Berarti di sini berarti artinya jumlah ini sama ini itu harus 90 ya. Berarti kalau di sini 60 berarti ini 30. Nah, tadi prinsipnya kalau ada segitiga siku-siku yang sudutnya berapa tadi? 60 30 ya. Kayak soal yang sebelumnya. Yang mana? Nah, yang ini. Ya. Di antara siku-siku sama di antara 60 sama siku-siku itu 1 ya. Di antara siku-siku sama 30 itu akar 3. Di antara 60 sama 30 itu 2. Ya. Sini. Ini di antara 60 30 itu 2. Ini akar 3, ini 1. Oke. Berarti di sini aku tanda ya, di sini 1 ya. Di sini akar 3, di sini 2. Oke. Karena di sini ditanya adalah BC, maka kita harus cari yang bawahnya dulu. Ya, yang ini kan ditanya kan. Ini yang ditanya BC. Maka kita harus cari yang bawah. Oke, di sini karena di sini 6. Berarti di sini karena akar 3 berarti di sini 6 akar 3 ya. Karena 2 berarti ini 6 kali 2 12. Oke, berarti ini 6 akar 3. Berarti dari A ke C itu adalah 6 akar 3. 6 akar 3 ya, dari A ke C. 60 30 6 akar 3. Oke, 6 akar 3. Berarti di sini area A ke C seluruhnya 6 akar 3 ya. 6 akar 3 dikurangi sama 6. Karena kamu mau cari yang ini kan. Artinya BC-nya itu adalah 6 akar 3 dikurang dengan 6. Ada gak jawabannya nih? Gak ada ya. Tapi di sini ada sama-sama 6. Kita keluarin 6-nya, kita faktorin. Nah, kayak gini. Karena kita sama-sama bagi 6 kan, bisa dibagi 6. 6 akar 3 bagi 6 itu akar 3. 6 min 6, min 6 bagi 6 itu min 1. Ada jawabannya, C ya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Diketahui grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8 dan gx-nya adalah 3x min 6. Jarak dua titik saat kedua fungsi itu berpotongan. Jadi pada saat fx ketemu sama fx ini fungsi kuadrat ya. Jadi fx-nya mungkin kayak gini, lalu gx-nya garis biasa. Nah, gitu. Nah, dua titik saat kedua fungsi berpotongan. Misalnya ini berpotongannya. Nah, gitu ya. Dengan sumbu x adalah jaraknya. Berarti ditanya jarak ini sampai ke sini. Itu berapa? Ya. Jadi caranya tuh kita ini aku hapus dulu. Oke, aku rewrite ulang. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Ini difaktorin. Oke. X berapa ya? Min 4 plus 2 ya. Oke. Mau difaktorin. Ini kita cari dulu, ibarat kita cari titik potongnya, ya. Dan fx-nya bentuk kayak ini kan. Nah, gitu. Kita cari titik potongnya, sumbu x-nya. Nah, titik potong sumbu x ini kita faktorin kita nih ya. Oke, artinya x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 0. 4, min 4 pindah saja jadi 4. Abaikan suara bocil di luar. X plus 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan plus 2 pindah saja jadi min 2. Oke, artinya titik potong pertama itu ada 4,0, titik potong sumbu x yang kedua adalah min 2,0. Oke, kemudian dibilang gx-nya. Gx-nya itu adalah 3x min 6. Nah, di sini kita masukin, maksudnya itu kita masukin 4 sama min 2-nya. Oke, kita masukin 4 sama min 2-nya. Atau ini kita buat cari titik potongnya dulu ya. 3x min 6 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan min 6 pindah sebelah jadi 6. Jadi x sama dengan 6 bagi 3 2. Artinya titik potongnya adalah 2,0 di garis gx-nya. Oke. Nah, kemudian untuk nyari jaraknya itu berarti untuk nyari jaraknya pertama itu 4 ya.
4 yang di sini kita kurangi sama X yang di GX nih. Jadi X yang pertama hasil fx ini kita kurangi sama X yang GX ini. 4 kurang 2 berapa? 2. 2 ini perlu dimutlakin ya. Kalau tanda mutlak tuh kalau untuk plus tetap plus angkanya, hasilnya 2. Kemudian jarak yang kedua adalah X yang kedua dari fx itu adalah min 2. Min 2 dikurang sama X yang dari GX itu adalah 2. Berarti min 4 ya. Min 4 nya kita mutlakin jadi 4. Detailnya adalah jarak pernyataan yang benar berarti. Jarak kedua titiknya. Kita dapat 2 sama 4 nih ya. Berarti 2 sama 4. Berarti C, oke? C. Ya. Oke, kita lanjut. Diketahui, ini barisan geometri. X 6, 12. Nilai X pangkat 2 per 3 adalah, oke kita tulis ulang ya, barisan geometrinya X 6, 12, lalu seterusnya. Nah gitu ya. Ini bisa tengok langsung sih 6 ke 12. Kalau geometri itu identik dengan kali sama bagi ya. Kali sama bagi. Kalau makin ke kanan makin gede berarti dikali. 6 kali 2 6 kali 2 6 bisa jadi 12. Berapa ini? 6 bisa jadi 12. Itu kali 2 ya. Dikali 2. Oke. Oke, jadi bedanya 2 nih. Tapi sebenarnya belum bisa dipastikan benar ya. Juga. Atau kita bisa pakai rumus karena kan diketahui 3 bilangan geometri pertama ya. Ya, 3 bilangan geometri pertama kita bisa pakai rumus U2 kuadrat itu sama dengan U1 kali U3 ya. Untuk 3 bilangan geometri pertama kita bisa pakai rumus ini. Kita masukin U2, suku keduanya adalah 6. 6 kuadrat sama dengan suku pertama U1 nya adalah X dikali U3 nya itu adalah berapa? 12. 6 kuadrat itu berapa? 12 ya. Oke, 12 sama dengan X kali 12. Jadi X kali 12, 12X sama dengan 12. X nya sama dengan 12 bagi 12, 1. Sebenarnya di sini bisa sih. Ini kan kali 2. Oke, ini cuma kalau misalnya berlaku untuk yang barisan bilangan yang lain ya. Bisa kalau ada yang aneh-aneh, kalian bisa pakai rumus ini ya. Sebenarnya kalau dari sini bisa ketahuan sih ya. Kalau kita mundur, ini aku hapus sebentar, sorry. Nah ini 12 bisa jadi 6, itu dibagi 2 ya. Bagi 2 ya. Lalu kesini bagi 2 lagi, jadi 3. 6 bagi 2 berarti 3. Berarti jawabannya adalah X nya 3. Tapi yang ditanya adalah X kuadrat. X kuadrat per 3. X nya masukin 3. 3 pangkat 2 ya. Per 3. 3 pangkat 2 9. 9 per 3 itu adalah 3. Sorry. Cancel. Oke, bagi 2. 12 bisa jadi 6 bagi 2. 6 bagi 2 3. Masukin 3 pangkat 2 9 ya. 9 bagi 3 3. Jawabannya C. Oke. Oke, kita lanjut. Pekerja A memperoleh pendapatan 205.000 per hari. Pekerja B memperoleh pendapatan 5 juta per bulan dengan tunjangan. Ya, ada tunjangannya 1.100.000 sampai 1.200.000. Pekerja C mendapatkan pendapatan 1.500.000 per minggu. Dalam 1 bulan yang sama, dihitung 1 bulan itu 28 hari. Pernyataan yang benar adalah kita harus cari berarti penghasilan 1 bulan dari masing-masing pekerja. Dari pekerja A dulu. Dia bilang per harinya adalah 205.000. Berarti 205.000 kita kalikan sama 1 bulan tuh ada 28 hari. Berarti dikalikan 28. Ya, hasilnya adalah 5.740.000. Oke. Lalu untuk B itu
dia bilang pendapatan per bulanannya 5 juta. Ya. Per bulan dengan tunjangannya adalah 1.100.000 sampai 1.200.000. Berarti kita bikin dalam dua keadaan di sini. Keadaan pertama, kalau misalnya tunjangannya 1.100.000, itu kalau ditotalin jadinya 6.100.000. Kalau misalnya tunjangannya adalah 1.200.000, berarti kita totalin itu hasilnya 6.200.000 gitu ya. Nah, untuk pekerja C itu adalah per minggu ya. Satu minggu itu satu bulan tuh 4 minggu ya. Satu minggu tuh 7 hari. Kalau 28 hari berarti 8 bagi 7 berarti ada 4 minggu. Artinya berarti penghasilan per minggunya 1.500.000 kita kalikan sama 4. Itu hasilnya adalah 6 juta. Ya. Nah, gitu. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulannya adalah kalau yang paling rendah adalah A ya, paling tinggi adalah C. Paling tinggi adalah C. Di situ ada kebetulan ada jawabannya udah. Jadi pendapat pekerja yang paling rendah adalah A, oke? Jadi yang paling rendah itu adalah A. Ya, kalau di sini selisih artinya dikurangin nanti. Oke. Kalau di sini pendapatan yang D, pendapatan C selalu ada di rentang pekerja B. Masih penghasilan C itu di tengah-tengah nih, tengah-tengah 6 juta, antara 6.100.000 sampai 6.200.000 ya. Rentang itu tidak lebih dari 6.200.000 dan tidak lebih dari 6.100.000. Tidak kurang dari 6.100.000 maksudku, dan tidak lebih dari 6.200.000 ya, gitu. Oke, kita lanjut. Diketahui data terurut yang merupakan bilangan asli yaitu 4A, 7, BC, 8, D, 11. Oke, kita tulis ulang ya urutan bilangan aslinya. Terurut ya, berarti sudah berurutan ya. 4A, 7, BC, 8, D, 11. Jika data tersebut tidak mempunyai modus, artinya adalah tidak ada angka yang paling banyak. Di sini enggak ada angka yang paling banyak di sini. Yang paling banyak sendiri enggak ada gitu. Ya, maka rata-rata dari A, B, C dan D adalah berapa ini jadi semuanya ya? 4, 7. Kalau kita tengok 4 di tengah-tengah 4 sama 7 ada angka 5 sama 6 kan? Ya, kita coba oret-oret dulu 5 sama 6. Terus di tengah-tengah 7 sama 8 itu ya gak ada ya. Di antara 7 sama 8 gak ada. Berarti artinya gak ada. 8 nah ini gak ada. Kayak di tengah-tengah 8 sama 11 itu 9, 10. Tapi problemnya di sini ini gak ada angka tengah-tengah 7 sama 8. Oke. Jadi gimana ini? Coba. Ini bisa kita coba misalnya 4. Ini 4 berarti. Bisa kita coba misal 7. Karena kan dibilang gak ada yang sama angka. Gak ada yang punya modus. Tidak mempunyai modus. Itu artinya tidak ada angka yang mempunyai jumlah yang paling banyak sendiri. Bisa kita dobelin 4 sama 4. Ya. Misalnya ini berarti 7. Ini berarti B nya juga 7. Ini sebelumnya 8. Berarti C nya 8. Ini sebelumnya 11, setelahnya 11, berarti sebelumnya D-nya adalah 11. Jadi 4, 4, 7, 7, 8, 8, 11, 11. Oke, bisa ini jadikan maksudnya nggak ada angka yang punya jumlah yang paling banyak sendiri ya. 4-nya ada 2. Ya, kalau kita urut 4-nya ada 2, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2, 11-nya ada 2. Sama jumlahnya sama 2 jumlahnya. Oke, berarti maka rata-rata dari A, B, C, dan D ada nyari rata-rata berarti tambahin ya. Berarti 4 tambah 7 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan jumlah angka ada 4 ya. 4, 7, 8, 11 itu ada 4 angka. Ini totalnya jadi 30. 30 bagi 4 itu adalah 7,5 ya. Kemudian ada soal ada segitiga ini. Jika CE adalah garis berat ABC, CE ini adalah garis berat, ditarik dari atas sampai ke sini. Ya. Garis beratnya aku warnain ungu, gitu ya.
AB-nya 12. Dari A ke B-nya 12. Dan sudut CEB sama sisi CEB itu sama sisi. CEB itu adalah segitiga sama sisi. Kayak aku gambar ulang deh kayaknya. Nah, segitiga sama sisi itu kayak gini. Segitiga sama sisi itu artinya sisinya sama semua. Iya. Artinya kalau di sini 6 cm, di sini 6 cm, di sini 6 cm, sama semua. Ya. Ya, CEB. CEB kita samain karena tadi ungu, berarti di sini ungu. Nah, itu garis beratnya ya. Oh my god. Sorry. Nah. AB-nya 12. Oke, AB-nya 12. Maka CD yang ditanya adalah CD-nya berapa? CD, aku hijauin ya CD, berarti di sini. Nah, yang kita cari adalah CD. CD-nya berapa? Oke. Terus kalau kita tarik lagi dari sini ke sini, ini jadi A. Dia bilang dari A ke B itu adalah 12 cm. Ya. Sedangkan di situ 12. Oke, 12. Garis CE, ya kan pernah tahu tuh garis CE. Garis CE itu adalah garis berat. Ya, di sini aku tambahin harus kalian ingat CE itu adalah garis berat. Garis berat itu apa sih? Garis yang membagi dua apa ya bagusnya tuh ya? Dua sisi apa dua permukaan ya? Dua permukaan lah. Dua permukaan, dua sisi atau dua garis menjadi sama besar. Ya. Nah, sorry. Jadi kalau misalnya ini kan 12 nih dari A ke B, kalau kalian tengok dari A ke B 12. Berarti di sini ada dua bagian. Ya, ini garis beratnya di sini, berarti di sini 6. A ke A-nya berarti 6. Ini juga berarti 6. Nah, gitu ya. Karena segitiga sama sisi, berarti ini 6, 6, 6. Ya. Kita mau cari yang CD. Ya, aku gambar lagi di sini CD-nya. Nah. Ya, CD-nya. Nih. CD, B. CB-nya 6 ya. DB-nya berapa? DB ini separuh dari 6. Ya, karena sini 6 separuh dari 6 berapa? 3. Maka cari CD itu kita bisa pakai Pitagoras ya, karena ini segitiga siku-siku. Ya, tegak lurus tuh ya. Ya, untuk nyari CD itu tinggi. Berarti dari sisi miringnya adalah 6. Kita kuadratin dikurang dengan sisi lainnya 3. Nah, kalau yang dicari miring berarti ini tambah. Ya. 6 kuadrat 36, ini 9. 36 kurang 9 berapa? Berapa? 25 ya. 27. Akar 27 adalah berapa kali? Gak ada di sini akar 27 hasilnya. Aku pindahin di sini. Maka 27 ini kita harus cari berapa kali berapa bisa 27. 1 kali 27. 1 gak bisa diakarin, 27 gak bisa diakarin. Kita ambil perkalian lainnya, faktor lainnya 3 kali 9. Ya, 3 kali 9 27. Nah, di sini ada yang bisa diakarin 9. Akar 9 itu ada 3. Jadi 3 akar 3 hasilnya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini untuk segitiga ini sama persis dengan soal yang tadi ya. Sama persis ya. Jadi kita kasih keterangan angka yang sudah kita peroleh tadi ya. Ini tadi Bapak BD-nya 6 ya, akar 3 ya di sini sisi miringnya. 3 akar 3 ya. Ini 6, ini 6, ini 12 ya, karena sorry, salah. Berapa nih? AB-nya 12. Karena ini kan tadi garis berat kan. Berarti jadi A-nya 6, ini berarti 3, ini sama 3. 3 tambah 3 6. Oke. Terus apa lagi? Gak ada lagi ya. Oh, segitiga sama sisi ya. Ini tadi segitiga sama sisi. Berarti 6 6 6, berarti di sini 6. Yang 3 akar 3 tuh yang dalamnya, yang CD-nya. 3 akar 3. Oke, ini 6. Oke, pertanyaannya adalah
Jika CE adalah garis berat segitiga ABC, AB-nya sama dengan 12 dan segitiga CEB ada sama sisi, maka sudut ECD adalah ECD yang ditanya, ECD. Oke, aku gambarin dulu segitiganya ya. CEB-nya kan sama sisi. ECD berarti di sini D-nya. Oke. D-nya di sini. Kan kalau segitiga sama sisi itu ya semuanya. Ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Jadi sebuah sisi sama sisi itu semua sudutnya 60 derajat. Berarti ini 60, 60, berarti ini 60. Berarti separuhnya ECD ini berarti separuhnya, setengahnya. 60 bagi 2, 30. Oke. Jawabannya 30. Oke. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Itu di sini adalah ada bagan ya. Oke, di sini ada bagan. Bagan apa ini namanya? Oke, bagan hitungan ya. Bagan alur hitung atau algoritma. Ya, algoritma kalau kita kenal biasanya. Algoritma. Kok. Di sini X-nya adalah 8 ya. Kita disuruh inputnya X-nya 8 guys. Aku tulis sini. Maka yang ditanya nilai B ya. B-nya berapa? Oke, kita start. X-nya 8. Lalu kita cari Y. Y-nya 8 plus 2. Itu 10. 10 tuh ada apakah kelipatan 2? Ya, karena 10 bisa dibagi 2. Ya, jadi kita X-nya 8, Y-nya tadi 8 plus 2 itu 10. 10 itu kelipatan 2, jadi pakai ya. Kalau iya berarti pakai yang ini, nyari Z kita. Z sama dengan 2Y plus 1. Berarti 2 kali 10 plus 1. 2 kali 10, 20. 20 plus 1, 21. Ya. Nah, 21 itu apakah genap? Tidak. Berarti A-nya 2/3. A-nya berapa di sini? Adalah Z per 3. Z-nya masukin. Z-nya 21/3. 21 bagi 3 artinya 7. 7 itu apakah kelipatan 3? 7 gak bisa dibagi 3. Gak ada 3 kali berapa bisa 7. Jadi pakai tidak. Kalau tidak berarti B-nya masukin. B sama dengan A kurang 1. Jadi A-nya berapa tadi? 7 ya. 7 kurang 1 berapa? 6. Jadi B-nya adalah 6. Oke, kita dapat B-nya 6.